Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi buruk ya klan Ba'alwi ketika Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro mulai mengakui ya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, bagi saya seperti itu. Jadi beliau ini ya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro ini merupakan seorang kiai yang amat luar biasa. Dan di dalam video yang akan kita simak ini, akan kita lihat bagaimana tanggapan, ungkapan beliau yang cukup luar biasa sekali. Ya. Dan sekaligus nantinya akan kita lihat ya siapa beliau ya. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro ini. Nah, jadi mari kita simak video ini sampai akhir. Biar tidak panjang lebar seperti biasa. Sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ya. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat berat ya Kiai Haji Imaduddin itu luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian magister kayaknya, tesis ya. Itu ada kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah. Kitab-kitab dilacak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini pernyataan seorang profesor, sahabat ya. Kalau kita lihat profil dari beliau ini, gelarnya adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Wah, ini gelarnya tumpuk-tumpuk, sahabat. Dan kalau kita lihat pendidikan beliau yang diunggah di Wikipedia ya untuk kebenarannya wallahu a'lam, tapi saya kira ini ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Yang pertama, beliau itu sarjana muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung tahun 1979. Sarjana lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang, Fakultas Adab Universitas Al-Azhar Pagi di Kairo, Mesir. Kemudian takhasus tafsir ayatul ahkam, spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum pada Majma'ul Buhus Al-Islamiyah Lil Azhar Sore di Kairo, Mesir. Kemudian diploma Ali pada Ma'had Al-Khurtum Ad-Dauli Lil-Lughah Al-Arabiyah Institut Bahasa Arab Internasional di Khartoum, Sudan. Kemudian magister pada Ma'had Al-Khurtum Ad-Dauli Lil-Lughah Al-Arabiyah Institut Bahasa Arab Internasional di Khartoum, Sudan. Kemudian doktor hukum Islam pada program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 dengan disertasi berjudul Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 1926 sampai 1999, telah kritis terhadap keputusan hukum fikih dan telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh LKIS Yogyakarta dengan judul Tradisi Intelektual NU. Kemudian pendidikan non formal yang pernah beliau ikuti diantaranya itu ada menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Fatah Mangunsari Tulungagung tahun 1979. Kemudian kursus bahasa Inggris TOEFL di LIA Lembaga Indonesia Amerika Surabaya 1989. Kemudian di sini ada banyak sekali pengalaman lah, itu sahabat baca sendirilah ya. Yang tentu saja ini banyak sekali. Beliau dengan latar belakang seperti itu tegas, padat, dan sangat bisa dipahami
mendukung penelitian Kiai Haji Imaduddin. Bahkan ini tidak main-main, memberikan gelar Kiai Haji Imaduddin sebagai satu-satunya ahli nasab di Indonesia. Tapi ada catatan yang beliau ketahui. Ya tentu dengan kriteria-kriteria yang beliau sampaikan, yaitu Kiai Haji Imaduddin telah meneliti banyak sekali kitab-kitab mulai dari abad 3, 4, 5 dan seterusnya, sehingga kesimpulan beliau ini beliau anggap sebagai kesimpulan yang sangat ilmiah, sangat akademis. Bahkan penelitian Kiai Haji Imaduddin ini layak untuk diangkat menjadi ya disertasi di doktoral itu ya, S3. Jadi nanti kalau misalnya di doktoral ya berarti menjadi doktor Kiai Haji Imaduddin. Wah. Ya ini gini sahabat ya. Ya sebetulnya orang itu ya sah-sah saja mengatakan seperti itu. Toh memang di Indonesia ini, bahkan di pendidikan-pendidikan luar negeri yang lain, belum pernah itu ditemukan satu jurusan yang khusus berkaitan dengan nasab. Sehingga sampai hari ini ya dari pihak Kiai Haji Imaduddin, dari lawan beliau, memiliki pandangannya sendiri-sendiri tentang ahli nasab. Yaitu memang menjadi sunatullah harusnya, dan itu harus kita maklumi juga. Namun gini sahabat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ucapan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro ini mari kita kawal, jangan sampai ungkapan beliau ini dianggap sebagai Kiai Haji Imaduddin pengen diakui atau mengaku-ngaku sebagai ahli nasab. Namun dicatat ya, Kiai Haji Imaduddin tidak mengaku-ngaku tetapi diakui. Karena kadang-kadang kita kan gini sahabat ya, ini dipelintir sedikit saja nanti wah orang bilangnya oh Kiai Haji Imaduddin ngaku-ngaku sebagai ahli nasab. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ini beliau Kiai Haji Imaduddin diakui sendiri oleh profesor ini dan tentu saja kiai-kiai yang lain sebagai ahli nasab. Nah gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada framingan, wah Kiai Haji Imaduddin ngaku-ngaku jadi ahli nasab. Kalau dari sisi ini bukan beliau yang mengaku-ngaku sahabat ya, beliau itu cuma meneliti, dan orang-orang yang sependapat dengan beliau itu ya banyak, ada yang memberi gelar ini, gelar itu, gelar ini, gelar itu. Dan ini diantaranya sangat jelas sekali beliau tidak mengaku-ngaku tetapi memang diakui. Adapun mengenai ini Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro bukan seorang ahli nasab, ya kita katakan iya. Dari latar belakang pendidikan beliau jelas tidak ada jurusan nasab. Akan tetapi dari kapasitas-kapasitas membaca bahasa Arab, membaca tulisan-tulisan, memahami berbagai pernyataan-pernyataan, lalu silogisme dan lain sebagainya, membaca data, itu apa yang beliau sampaikan ya patut untuk dipertimbangkan juga. Artinya ini saya kira memang perjalanan nasab ini masih panjang sahabat ya. Belum lagi ketika kita mendengar juga kabar bahwa dari pihak Naat hari ini itu masih dalam perjalanan, masih dalam perjuangan, masih dalam proses penelitian untuk menegaskan seperti apa yang sebenarnya tentang Wali Songo. Seperti itu sahabat ya. Jadi apa yang mesti kita pahami di sini jelas, jangan sampai Kiai Haji Imaduddin dalam hal ini di framing dikatakan sebagai orang yang mengaku-ngaku, tetapi beliau dalam hal ini diakui sebagai ahli nasab, meskipun orang yang mengaku itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro. Sebuah ungkapan yang cukup mengejutkan dan ya sangat bagus sekali ya jika ada muhibbin yang ikut menonton video tadi itu ya.
Jadi silakan dinikmati, silakan ya itu dilihat baik-baik ya, didengar betul-betul. Mungkin akan saya ulang ya seputar ungkapan beliau, pernyataan beliau soal Kiai Imad lah ya, soal Kiai Imad. Dengarkan ya, didengarkan. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populernya Kiai Haji Imaduddin itu luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian apa? Magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Sangat unggul ya. Saya ulangi lagi. Tadi ada ungkapan yang perlu kita dengarkan jelas-jelas ya. Ungkapan yang di depan itu ya, yang di depan. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populernya Kiai Haji Imaduddin. Nah itu ya. Ahli nasab di Indonesia yang betul-betul ahli itu beliau tidak tahu ya, tidak tahu. Tapi kalau Kiai Imad ya, sudah kita dengarkan seperti apa ungkapan beliau ya, mungkin perlu diulangi lagi ya. Luar biasa. Artinya beliau ini mengakui teman-teman ya, mengakui dari tesis Kiai Imad keluar biasaan, kedahsyatan. Tadi ada pujian-pujian ya, artinya beliau ya telah memberikan pemahaman terhadap kita bahwa tesis Kiai Imad ini bagus seperti itu, luar biasa, atau bahkan ada ungkapan dahsyatnya ya, atau bahkan ada ungkapan itu ya di video yang baru saja kita dengarkan. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Yang ahli betul karena ini tidak tahu kan ya. Ilmu yang saya tahu dan yang saya beliau tahu populer Kiai Haji Imaduddin itu luar biasa. Luar biasa. Terserah penyanyi setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali ya. Hanya untuk penelitian apa? Magister kayaknya. Dahsyat sekali ya. Dahsyat sekali. Begitu. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Sangat unggul. Saya itu sama membimbing puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Wah, ini ya. Ini yang lebih mengejutkan dari tadi. Ini ya. Disertasi yang sangat unggul. Saya itu sama membimbing puluhan dokter. Puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah. Kitab-kitab dilacak semuanya. Jelas ya. Artinya saya tanya seperti itu karena beliau barusan ya, karena beliau kalau tidak salah saya dengar ya, beliau kemukakan ya di akhir tadi itu tidak pernah berjumpa lah ya dengan orang yang meneliti seperti Kiai Imad. Kurang lebih seperti itu. Silakan dicek lagi jika masih belum jelas lah ya. Dan sudah kita tahu ya, gelar beliau itu apa kan gitu ya. Beliau ini ya kalau kita lihat Profesor Dr. Ahmad Zahro begitu ya. Kalau kita lihat di akun beliau mungkin ya. Tunggu dulu. Saya lihat biar tambah jelas teman-teman ya, biar tambah jelas. Ini ya. Silakan. Tunggu saya cek ya. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat tadi ya di penjelasan tadi, pembongkaran tadi ya. Artinya sudah diungkap melalui yaitu yang sudah ditampilkan itu ya. Artinya beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz ya, Al-Hafiz. Begitu. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur. Kemudian di bawahnya pakar fikih kontemporer, di bawahnya lagi rektor UNIPDU ya, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Jawa Timur 2010-2022. Kemudian di bawahnya pembina pesantren
Tahfidzul Quran, Cemerlang, An-Najah Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Di bawahnya juga pembina pesantren Tahfidzul Quran, ya, Al-Qadr, ya, Al-Qadr Pelangi, ya, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian di bawahnya pembina pesantren Tahfidzul Quran An-Nur, Tuko Sukoh Waras, Prambon, Nganjuk, Jawa Timur. Di bawahnya lagi ketua umum, ya, IPIM, ya, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Indonesia 2016 sampai 2019, ya, 2016 2019 seperti itu. Kemudian imam besar MAS Masjid Nasional Akbar Surabaya, Jawa Timur 2012-2020. Di bawahnya lagi ketua Dewan Penasehat PPIPIM, ya, pengurus pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Indonesia 2019-2024. Kemudian sekretaris Dewan Pembina Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia YP3I, ya, periode 2020-2025. Kemudian di bawahnya Dewan Hakim, ya, Dewan Hakim MTQ, ya, MTQ, ya, maaf, MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran nasional dan internasional. Wah, luar biasa, ya. Di bawahnya lagi pengasuh kajian kuliah solusi spiritual Al-Quran, pengasuh kajian fikih kontemporer Islam itu mudah. Kemudian banyak masih, ya, dan lain-lain. Artinya dengan ini, ya, kita bisa lihat beliau merupakan sosok kiai yang memang cukup luar biasa, teman-teman, ya. Dan semoga dengan ini Anda dapat memahami, ya. Semoga dengan ini Anda dapat, ya, memandang lebih baik lagi, ya, seputar tesis ini, ya, seputar penelitian Kiai Imad ini. Dan kurang lebihnya jika ada sebuah kekeliruan dari saya, Al-Fakir atau Official, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.